Pemirsa, terima kasih masih bersama Kominfo Newsroom. Tidak lama lagi, Indonesia akan menjadi tuan rumah dari ajang balap motor internasional di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok yang akan menjadi lokasinya. Setidaknya ada 3 ajang balap motor yang berskala internasional yang sudah ditetapkan untuk digelar di sirkuit Mandalika, yakni Idemitsu Asia Talent Cup, World Superbike, dan MotoGP. Setelah diresmikan oleh Pak Joko Widodo, apakah semua penyelenggaraan di sirkuit Mandalika dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan nih, Pak Teguh? Boleh menanggapinya? Ya, merupakan satu kebanggaan tersendiri ya bagi Indonesia. Jadi Superbike dan MotoGP akan diselenggarakan di Indonesia, di Mandalika, di Nusa Tenggara Barat. Jadi itu adalah kawasan yang khusus ekonomi. Jadi merupakan satu wilayah yang memiliki pemandangan yang bagus, karena Lombok itu adalah surga destinasi wisata. Jadi hampir semua sudutnya kota atau wilayah Lombok itu menyimpan potensi alam yang luar biasa. Lombok juga dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan mudah menemukan masjid. Hingga kini aja berjumlah 3.767. Nah, jadi selain berbagai objek wisata dataran, perbukitan dan pegunungan hingga pesisir, itu Lombok memiliki semua dengan luas 4.739 km persegi. Dan hadirnya kawasan ekonomi khusus Mandalika itu akan membawa Indonesia ke pusat dunia untuk menyuarkan, untuk menggelorakan, untuk mengglorifikasi pesona wisata Lombok dengan adanya Superbike dan MotoGP yang akan digelar. Hal tersebut menegaskan betapa wisata Lombok merupakan perpaduan antara sport tourism dengan ekoturism, yakni eksotisme alam di tengah kesuburan, kebiruan laut Indonesia. Tidak hanya itu, gugusan pulau kecil Pak Mutiara yang mengelilingi cangkangnya, wah ini yang bahasanya puitis, yang lebih dikenal dengan Gili, dari Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno. Jadi wisatawan bisa menjelajahi keindahan dunia bawah air dengan snorkeling dan diving. Juga ada Gunung Rinjani yang masuk Seven Summit, jadi merupakan destinasi favorit dunia dengan ketinggian 3.726 meter di bawah permukaan laut. Rinjani merupakan keunikan dengan kaldera yang berisi danau Segara Anak dan gunung api Mungil. Tak lupa Senggigi yang lebih dulu tersohor, pasir putih, air lautnya yang bening, jadi magnet wisatawan. Itulah semua yang mengelilingi kawasan Mandalika, kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi dengan ikon Superbike dan MotoGP Indonesia diharapkan kebangkitan wisatawan Indonesia, wisatawan mancanegara ke Indonesia bangkit sebagai pertanda pulihnya ekonomi pasca pandemi ini. Jadi Superbike dan MotoGP adalah momentum emas kita untuk mencoba menggeliatkan ekonomi kita menuju ke era yang gilang gemilang. Demikian Oji. Terkait Idemitsu Asia Talent Cup yang resmi diundur, bagaimana Pak Tomo menanggapi hal ini, Pak? Ya, makasih Mbak Oci. Tadi kita sudah tahu ya bagaimana potensi Mandalika sebagai bagian dari 5 destinasi berprioritas. Ini tentu harus juga menjadi perhatian kita semua, termasuk bagaimana penyelenggaraan event ini harus juga betul-betul disiapkan sesuai dengan aturan dan
aturan penyelenggaraan terutama dan kondisi situasi yang ada gitu ya. Nah, terkait dengan penundaan ini tentu kita juga sudah memperoleh konfirmasi dari Gubernur NTB sendiri, kemudian dari penyelenggara Asian Talent Cup hingga Dorna ya selaku promotor dari penyelenggara MotoGP dan juga Superbike termasuk dengan Tersis Club ini ya gitu loh. Jadi ini kita apresiasi karena sebenarnya masalahnya hanya persoalan persiapan pelaksanaan saja secara teknis yang memang harus dipenuhi sehingga termasuk salah satunya misalnya kecukupan akan kemampuan marshal di area lintasan yang memang harus juga dipersiapkan secara matang. Jadi tidak asal marshal siap kemudian perlombaan dilaksanakan. Ini bahaya karena perlombaan ini merupakan menyangkut adrenalin yang cukup tinggi, bahkan menyangkut jaminan nyawa seseorang ya. Kita sudah tahu ini balapan yang super sangat berbahaya sehingga memerlukan kesiapan yang boleh dibilang harus 100% fix siap gitu ya. Meskipun ada beberapa, meskipun kita ini baru dilaksanakan, tentu masih ada kekurangan sana sini. Tetapi kekurangan yang minor ini tentu hanya di bagian yang memang bisa ditoleransi gitu ya. Nah, sehingga ini pun tidak menyalahi aturan dan memang kenapa kemudian ini digabungkan dengan event World Superbike di minggu depan ya, karena ditunda di minggu depan ini, mudah-mudahan event ini akan menjadi makin besar gitu. Itu juga menjadi salah satu catatan penting kenapa kemudian event ini ditunda. Itu aja sih Mbak Oci ya. Tidak ada persoalan teknis lain yang kemudian menyebabkan kenapa ini ditunda gitu. Sebenarnya tidak ada yang krusial gitu. Oke, terima kasih Pak Tomo dan Pak Teguh. Semoga dengan digelarnya kejuaraan balap motor kelas dunia ini, kawasan Mandalika tentunya bakal menjadi perhatian masyarakat internasional, terutama penggemar otomotif. Dan diharapkan penerapan protokol kesehatan juga harus menjadi prioritas utama yang mesti dipatuhi, baik oleh peserta, penonton, terlebih oleh penyelenggaraan event tersebut. Terima kasih Pak Towo dan Pak Teguh untuk informasi dan telah meluangkan waktunya. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Informasi tadi bisa diakses melalui indonesiago.id, infopublik.id, InfoMB9, dan Indonesia Baik. Sekian untuk perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Kominfo Newsroom di GPR TV. Saya Rosi Triastuti pamit. Sampai jumpa.